yang dibaca nasab lil idhani, tujuannya untuk memberikan tahu. Jadi kenapa alhamdu kok dibaca rofa tidak dibaca nasab, ini tujuannya karena idhan. Jadi memberikan tahu bahwa tetapnya pujian bagi Allah, pada zatnya Allah itu merupakan sebuah ketetapan. La li isbati musbit, tidak hanya sekedar menetapkan sesuatu yang menetapkan. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa zatnya Allah ini sudah tetap. Jadi pujiannya Allah ini tetap berada pada zatnya Allah, tidak hanya sekedar sementara, tidak hanya sekedar beberapa waktu, tapi bahwa pujian kepada Allah ini tetap langgeng selamanya. Jadi kenapa alasan bahwa alhamdu dibaca rofa, dibaca alhamdu, tidak dibaca nasab. Wa inna dzalika amrun daimun. Nah ini bahwa pujian Allah itu sesuatu yang langgeng niki. Amrun daim, perkara yang selamanya ada, bahwa pujian Allah itu tetap selamanya pada zatnya Allah. La haditsun mutajaddid, tidak sesuatu yang baru datang, tidak sesuatu yang hanya baru seketika, tidak. Tapi pujian Allah ini selamanya tetap kepada zatnya Allah. Beda dengan pujiannya orang yang hanya sifatnya sementara saja, dipuji ketika dia baik. Contohnya si A berbuat baik kepada si B, akhirnya si B ini memuji kepada si A. Lah, pujian ini hanya seketika itu. Si A memperbaiki kepada si B ketika si A membuat baik kepada si B. Bedanya ketika nanti si A ini akan berbuat jelek kepada si B, pujian itu sudah tidak ada. Maka dari itu beda dengan Allah. Kalau pujiannya Allah itu sifatnya daim, selamanya. Karena kalau manusia itu pada saatnya, pada waktunya dia pasti akan berubah. Sifatnya yang menjadi baik itu akan suatu saat pasti akan berubah tidak baik. Seiring berjalannya waktu, sifat manusia itu pasti berubah-ubah. Ini agar kita terapkan, kita pahami bahwa pujian Allah niku selamanya ada pada zatnya Allah. Kemudian lil idzani bi anna thubut alhamdulillah lidzati lal isbat amrun daim la hadis kama yufidu an nasab, seperti halnya faedahnya nasab. Jadi nasab itu memang berfaedah, tidak selamanya bisa terbaca nasab, tapi bisa jadi nasab itu bisa digunakan untuk dibaca rofa. Jadi kalau rofa itu memang selamanya karena tadi pujiannya zatnya Allah. Pertanyaan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmada dari Blitar, Ustadz. Jadi saya ingin bertanya seputar murid dengan gurunya. Jadi begini, apakah saat pembelajaran kita boleh mempersulit guru dengan pemikiran liar kita, sedangkan ada hadis yang menyebutkan kita tidak boleh mempersulit orang lain? Lalu bagaimana jika guru tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan kita? Coba diulangi, kurang jelas.
Baik. Miknya apa? Jadi pertanyaannya Ustadz, apakah saat pembelajaran saat di kelas kita boleh mempersulit guru dengan pemikiran liar kita yang dalam konteks kita bertanya sesuai imajinasi kita. Sedangkan ada hadis yang menyebutkan kita tidak boleh mempersulit orang lain. Lalu bagaimana jika guru tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan kita, Ustaz? Baik, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung dijawab nopo? Langsung mawon, Ustaz. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dari audien. Jadi ada pertanyaan bahwa seorang murid saat di kelas itu pasti ada waktu seorang murid untuk dipersilakan untuk bertanya, gitu. Tapi pertanyaan itu sangat sulit sehingga gurunya tidak bisa menjawab. Sedangkan ada hadis bahwa kita itu tidak boleh mempersulit orang lain. Nah itu bagaimana dengan keadaan yang seperti itu, apakah boleh atau tidak? Jadi memang pada dasarnya seorang murid itu pasti dipersilakan untuk bertanya apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Ini suatu waktu, suatu kesempatan yang mana murid untuk bertanya apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Tetapi jika ada suatu hal atau satu pertanyaan yang mana di situ seorang guru tidak bisa menjawab atau kelihatan sulit untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan muridnya, jadi itu sebagai murid sebaiknya untuk diam saja, artinya menerima apa yang telah dijawab gurunya. Jadi andaikan ada jawaban yang di situ kurang mantep, kurang yakin, merasa muridnya lebih pintar, itu alangkah baiknya niki seorang murid untuk menerima apa yang telah disampaikan gurunya. Apalagi kadang ada guru itu menjawabnya itu tidak langsung seketika. Jadi gurunya itu menjawab PR atau besok sajalah pertanyaannya itu jawabannya. Itu kadang kan alasan bagi seorang guru karena gurunya itu tidak bisa menjawab. Lah, murid pun ketika tahu kok seperti itu, ini alangkah baiknya adab yang baik, etika yang baik seorang murid ini untuk diam saja menerima apa yang telah dijawab oleh gurunya. Meskipun kepintaran seorang murid ini melebihi dari gurunya. Jadi etika adab yang harus dilakukan oleh seorang murid ini haruslah taat, patuh apa yang telah dijawab oleh gurunya. Ngoten nggih. Monggo, pertanyaan lagi. Monggo, dari Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Saputra. Mohon izin tanya Ustadz, bagaimana seorang pelajar dapat mengatasi perasaan rendah diri dan kurang percaya diri dalam menuntut ilmu, mengingat pentingnya niat dan tekad dalam ajaran Al-Zarnurji? Ulang lagi coba. Diulangi. Bagaimana seseorang pelajar dapat mengatasi perasaan rendah diri dan perasaan kurang percaya diri dalam menuntut ilmu, mengingat pentingnya niat dan tekad dalam ajaran Al-Zarnurji.
Oh, berarti